kon kok sih urip cung, maksudnya kamu kok masih hidup ngono. Yang tadi kemarin kan jatuh mati gitu loh. Itu kalau saya tidak di apa? Diinfus. Itu mungkin saya sudah lari langsung ngaplok mungkin. Nggih. Iya. Ya. Kalau saya sudah merasakan sambil mengalir. Alhamdulillah. Dengan bentuk apa? Mungkin saya dulu ya. Jadi fakta uniknya di pondok seperti tadi itu kan pondok gede kan. Banyak, hampir 2000 lah santri-putra saja. Jadi situ hampir bahkan saya itu jujur cuma dapat jatah 4 kali dalam 3 tahun itu bisa bersalaman dengan almarhum Gusola, pengasuh pasien itu. Iya. Tapi perhatian beliau kepada santrinya sangat tinggi gitu, apalagi dibantu dengan pengurusnya. Dan situ dengan keterbatasan beliau juga pada itu sudah sepuh gitu kan. Kemudian hanya para pengurus sepuh juga banyak sekali yang perhatian. Jadi di situ kita dilatih untuk bagaimana sih kita itu bisa mencintai pondok kita, bisa mencintai kiai kita meskipun kita itu nggak ketemu secara langsung gitu. Jadi di situ kan apalagi ada makbaroh gitu kan, kita diajarkan untuk ya setidaknya sehari itu ada lah ke makomnya Mbah Hashim gitu di situ. Jadi, sambung sanad rohiyah. Iya rohiyah. Jadi di situ kita paling nggak baca Fatihah 1 kali aja ke makom. Jadi setiap mau berangkat sekolah itu kita nitip salam, kemudian sepulang sekolah kita nitip salam itu setiap hari. Kemudian bahkan ada teman-teman dari santri yang lain tuh sampai malam begadang di makom, tirakat dan lain-lain. Dan juga untuk barokahnya itu bisa saya rasakan pas ketika di pondok itu ada. Jadi ada beberapa hal yang mungkin di pondok itu bisa membuat saya menjadi lebih nyaman. Kemudian juga rezeki itu tiba-tiba ngalir, duit itu tiba-tiba ngalir aja, ada kiriman. Kan kita kan sambangnya kan nggak itu ya, jenggoknya itu nggak langsung, tapi rekening gitu kan, pada kan jauhan. Yeah. Jadi yaudah kalau habis yaudah rekening, tapi itu tetap ngalir aja, nggak dikasih tetap ngalir ada. Ya itu mungkin salah satu barokahnya ya. Tapi apalagi pas sudah lulus itu malah makin kerasa gitu, apalagi pas ketika saya keterima di PBSP itu mungkin ini salah satu barokah dari Duria atau Pondok Center Bireng, itu menurut saya barokah. Dan juga saya berharap barokah seterusnya pasti mudah-mudahan masih bisa saya rasakan gitu ke depannya. Itu sih kalau dari saya. Iya. Kalau gue yang saya rasakan dari barokah itu alhamdulillah bisa menghatamkan hafalan Quran saya. Ya. Dan juga di usia berapa? Di usia setelah lulus aliyah sekitar 3 tahunan. Jadi pada waktu lulus aliyah itu belum boleh kuliah langsung kan sama guru saya. Pokoknya ngatamno sih. Nah, dari saat turun katam gak oleh kuliah. Nah, seperti itu. Ya jenenge santri wis manut sendiko dawuh. Terus alhamdulillah sekitar 3 tahun. Padahal itu juga kepotong bangun rumah guru saya juga kan, bangun rumah, terus ada acara apa sering potong lah hitungannya. Tapi alhamdulillah target sekitar 3 tahunan itu hatam pas ketepatan bulan Ramadan. Yang pada saat itu ceritanya gini, guru saya bilang, kamu boleh pulang kalau sudah baca 3 juzan, katakan seperti itu. Namanya tantangan ya, apalagi diperintah seperti itu ya wis. Pokoknya kudu iso mulai, enggak umut tuh. Ngebut. Nah, ya alhamdulillah barokahnya seperti itu dan juga tidak hanya di situ. Jadi ketika di Ibrahimi ada hall itu alhamdulillah Gus yang Ibrahimi, Gus Yadid itu menghubungi saya untuk ngajak koordinator lah sama teman-teman yang hafid untuk ngaji hall itu. Jadi itu yang saya anggap barokah lah, seperti itu. Sampai saat ini masih sambung ke pondok-pondok yang sudah pernah saya hinggapi lah. Meskipun saya dilewer. Ya guru. Mungkin seperti itu. Sadar ya. Alhamdulillah. Sangat sadar. Hai barokah kan tetap ada, karena memang namanya kiai kan mesti tirakat lah, mesti nirakati santri-santrinya, pasti. Jelas, pasti. Makanya kita tidak asing dengan tadi dimensi rohiyah. Meskipun misal contoh kadang kita tidak pernah ketemu dengan beliau,
contoh tadi ya, 1 tahun hanya salaman 3 kali, 4 kali, malah itu bisa jadi tambah kentalnya hubungan sampean dengan guru, makin kangen ya. makin kangen, ya. Greget. semakin apa ya, kayak gini saya merasakan. Kok bucin sih? Saya sudah 3 bulan ini insya Allah nggak ketemu. Siapa nih? Sama siapa? Bulan. Oh, aduh. Kadang saya juga pernah gini. Waktu itu pernah di mana ya? Banyuwangi. Di akhir tahun, saat akhir tahun di Banyuwangi. Saya merasakan kangen gitu ya. Kangen, saya fatihai, jeret. Ini salah satu cara untuk merawat rindu. Saya fatihai, habis itu tidak lama kemudian abdi dalam beliau. Nanti Banyuwangi, golek ya Buya loh. Langsung connect. Langsung kontak tanpa WA, atau saya jujur tidak punya nomor beliau, tidak punya nomor WA-nya dan sebagainya, dan tidak pernah komunikasi dengan HP. Ya alhamdulillah ini tahatus binikmah ya, bisa komunikasi di dunia lain. Seperti zaman dahulu ya. Telepati. Dan sambungnya ini itu tidak setelah saya keluar dari pondok, tapi saat saya di pondok pun sudah saya bisa merasakannya. Sangat kerasa itu saat keluar pondok. Benar. Dan itu ya bersyukur kita bisa menjadi santri, terus mendapatkan manfaat dari pondok pesantren itu. Kita tidak hanya dididik secara ruhaniyah saja, tidak hanya dididik secara ilmiahnya saja, tapi juga kita dididik batiniyah dan lain sebagainya. Kalau dalam bukunya Mas Ali itu ada yang namanya Dauk, Sahar dan lain sebagainya. Ini suatu hal yang ada di dalam perasaan, dan kalau bisa dikatakan kayak kecerdasan yang lain lah. Itu panjang nanti bahasnya. Yes. Engko nek diajak bahas berat-berat nanti nggak enak diskusinya. Tambah lapar nanti ya. Tambah lapar. Diminum dulu, dimakan dulu. Dimakan dulu. Ini nyerti ya Mas ya? Kayak omongannya sama yang tadi. Berat ya omonganku. Seret. Oke. Pengalaman sampean untuk merawat hafalan. Tadi kan katanya salah satu nikmat sampean bisa salah satu barokah, unsur barokahnya alhamdulillah bisa menghatamkan Al-Qur'an. Ada cerita menarik nggak saat sampean cerita menarik menghafalkan sampai merawat sampai hari ini? Cerita menarik pas saya juz 17 ya. Pas setoran sampai juz 17. Setiap juz itu kan ada kisahnya masing-masing ya? Ya nggak setiap juga sih, cuman yang paling saya ingat itu pas juz 17 itu yang delala ya. Saya kecelakaan. Kecelakaan yang mana di posisi itu ada tikungan, setelah tikungan itu ada jembatan kecil. Ya, sebelum saya kecelakaan itu sekitar 1 mingguan lah. Itu ada berapa kali kecelakaan ya, sekitar 3 atau berapa. Itu mati semua yang jatuh di situ. Ya nggak tahu kenapa pas saya jatuh di situ itu hanya ini luka ini ya, Mas. Gores. Oh itu bekasnya. Iya, ini jahit sekitar 4 atau berapa itu. Katanya yang tahu kan saya boncengan itu saya mumet rolling. Terus yang bikin saya mangkel itu emosi enggak emosi sih, mangkel marah ya, seperti marah kecewa. lah ya. Enggak kecewa pas di puskesmas itu ada yang bilang gini secara bahasa Jawa ya, kon kok sih urip cung, maksudnya kamu kok masih hidup mono. Yang tadi kemarin kan jatuh mati gitu loh. Itu kalau saya tidak di infus
Itu mungkin saya sudah lari langsung ngupload mungkin. Yakin, guys. Itu yang cerita yang mungkin apa ya sampai sekarang masih saya ingat. Pas ketepatan masih jus 17. Saat merawat jus 17. Pas setoran jus 17 ya. Kalau saat merawat sih itu memang pas gila-gilanya saya. Maksudnya gila itu gini. Pas awal mondok kan saya di situ ada teman dari Banyuwangi dan juga dari Ujung Pangkal sendiri kan. Itu dari teman-teman juga itu memang seneng deres bengi, suka ngaji malam. Jadi setorannya kan habis maghrib atau kadang habis isya cuma sekali, tapi langsung tambahan itu kan setoran awal, maksudnya hafalan baru. Terus ada dandanan itu yang mungkin sudah geratul lah hafalannya. Kemudian yang ketiga ini deresan ini yang sudah lumayan jalan, yang sudah lumayan lancar. Jadi sekali setor langsung tiga kali setoran baru, terus dandanan yang memperbaiki tadi, terus yang deresan yang sudah dibilang lancar lah. Yang sudah dibilang lancar ini terserah guru saya. Kadang nyuruh 1 juz, kadang kalau masih belum ngantuk langsung 2 juz, tambahi terus. Nah, terus setelah setor itu biasanya ngopi. Pas di situ memang pondoknya kan memang tidak ada aturan. Yang penting waktunya setor. Nah, terus teman-teman ngopi sih lah. Ayo ngopi sih, kayak gitu biasanya. Entah sekitar setengah jam atau 1 jam. Habis itu pulang di pondok lagi, itu deres. Ya sampai subuh. Deres itu sampai subuh. Jadi mungkin sekitar jam selesainya setoran itu kan jam 10. Ngopi sampai jam 11. Terus kembali ke pondok, itu deres sampai subuh. Yang 2 teman tadi kan awal-awal pas saya mondok itu kan memang giat-giatnya. Jadi secara nggak langsung saya juga ikutan giat. Ikutan giat. Terpengaruh. Vibrasinya masuk. Nah, kuat-kuatan. Jadi yang satunya gini, opo wis leren, ayo terus no. Maksudnya kok sudah berhenti. Nah, ayo kuat-kuatan gitu. Itu sampai subuh, setelah subuh sholat baru kita tidur. Itu bangunnya mungkin jam 10, jam 11 langsung masak nasi, kan masak sendiri. Berarti itu kisah sampean saat di Ujung Pangkal. Di Ujung Pangkal. Ya.